1, 2, 3. Ayo tangkap, jangan sampai lepas. Beginilah cara warga di desa kami menangkap ikan. Seru dan ramai. Tua muda, ikut semua. Ayo, semangat. Nah, ikan-ikan ini dipelihara sebelum sawah ditanami padi. Kata paman, kotoran ikan bisa menyuburkan sawah dan hasil padinya bisa melimpah. Oh iya, perkenalkan, namaku Ridwan. Aku si Bolang dari desa Parombean. Dan ini ketiga sahabatku, Iman, Gunawan, dan Fajar. Wih, besar-besar ikannya. Sampai-sampai memegangnya harus dipeluk. Ikan mas ini berumur 1 tahun dan berat per ekornya mencapai 2 kg. Di desa kami, 1 kg ikan mas dihargai 100 sampai 150 ribu rupiah. Makanya banyak warga di desa kami memelihara ikan mas sebagai tabungan. Ayo, kumpulkan terus ikannya supaya sawahnya bisa segera ditanami padi. Bolang padi di komeka, mau alawai, nataya mau ke mama jo bolang. Kalau sudah, saatnya membersihkan diri nih. Wah, sepertinya teman-teman sudah menunggu. Tapi hati-hati menyeberang jembatannya, licin. Segar rasanya. Habis mainan lumpur, langsung mandi-mandi dengan air bersih. Air di sungai ini cukup dingin karena berasal dari Gunung Latimojong. Saat kemarau panjang seperti ini, sungai dari mata air Gunung Latimojong tidak kering, meskipun jumlah airnya sedikit. Oh iya, jangan lupa bersihkan alat-alat tangkap ikan kita ya teman. Kebersihan kan sebagian dari iman. Bolang, pola mau kamu, mawak kami jote dong. Wah, hampir lupa. Untung ibu mengingatkan. Mudah-mudahan kerbaunya belum terlalu haus. Ini dia cara membuat jinang. Menambahkan garam ke dalam air minumnya. Karena musim kemarau panjang dan jauh dari sumber air, kami harus mengambilkan kerbau kesayanganku ini air minum. Garam ini berguna sebagai mineral tambahan untuk kerbau. Makanya mereka suka sekali dengan garam. Oke, mi tuai mandi mawak kami tete dong epai saya. Giliranku memberi minum. Tuh kan, kerbaunya langsung meminum semua air di bambuku. Kata bapak, garam juga berguna agar nafsu makan ternak bertambah. Seekor kerbau membutuhkan sekitar 60 gram garam setiap harinya. 4 air di wadah bambu ini sebenarnya masih kurang. Nanti aku ambilkan lagi ya. Hari ini kami akan mencari daun turik. Daun ini biasa digunakan untuk mengentalkan susu kerbau. Daun turik biasa tumbuh di bebatuan. Hati-hati ya, karena jalanan cukup curam. Pegang tangganya yang kuat ya teman-teman.
Daun turik ini sudah mulai susah didapatkan di sekitar desa karena banyak warga yang memanfaatkannya. Petik bagian daunnya saja ya, dan ambil secukupnya, supaya tidak sulit kalau mau mencari daun turik lagi. Karena Bapak sudah ahli, Bapak tidak memerlukan alat bantu seperti tali atau tangga. Hihihi, keren kan? Oh pulang, melam ko budak mende. Memo. Budak mereka bola. Siamo panos kami. Tapemo. Pemo. Rengi. Nah, ini kerbau kesayanganku. Namanya Pampang. Kerbau di daerah kami cukup berharga loh, karena sebagian besar warga Toraja memerlukan kerbau untuk acara adat atau dijadikan kerbau aduan. Kerbau ini dimasukkan ke dalam kotak khusus supaya aman dan tenang ketika diperah. Tenang aja kerbau, kami sudah biasa kok masuk ke kotak ini. Untuk memerah susunya, aku serahkan ke ahlinya saja, ibuku. Hehehe. Bolang aja budak minta susun na to. Iyo. Gara kita to dangke ka. Iye, peponay pina mabalo yala langke. Dan setelah kerbau tenang, aku pun bisa mencoba memerahnya. Oh iya, harga susu kerbau di desa kami lebih mahal dari harga susu sapi loh. 1 liternya berharga Rp80.000. Berbeda jauh dengan susu sapi yang 1 liternya berharga Rp15.000. Baalo ko. Ang ginabudaga jang mi iso sang ladigaraga dangke ka. Oh, iya kela. Hehehe. Maaf Bu, habis susunya enak. Sekarang saatnya kita membuat dangke. Makanan berbahan dasar susu ini memerlukan daun turik agar menggumpal. Dangke adalah keju alami yang sudah dibuat selama turun-temurun. Nah, agar dangke lebih menarik dan berkhasiat, kita buat dangkenya menjadi warna-warni yuk. Aku membuat warna hijau dari daun katuk. Kata ibu, selain menjadikan warna hijau, daun katuk berfungsi untuk memperlancar ASI. Sedangkan Iman membuat pewarna merah dari batang kayu sapang. Kata guruku, kayu ini berfungsi untuk menyembuhkan kanker. Kakak Anis memisahkan daun turik dengan batangnya. Karena yang digunakan untuk mengeraskan hanya getah daunnya saja. Setelah daun katuk halus, campur dengan sedikit air dan saring. Daun turik cukup diremas dengan sedikit air. Getah daun turik ini yang nantinya dapat mengentalkan susu. Getah daun turik tidak berwarna, jadi tidak merubah warna asli susu. Setelah semua bahan siap, panaskan susu sampai mendidih. Lalu, masukkan air dari daun turik dan aduk-aduk sampai susu menggumpal. Kalau semua susu sudah menggumpal, langsung pisahkan menjadi 3 bagian. Dan susu yang sudah menggumpal, langsung diberi pewarna alami. Untuk kayu sapang, harus direbus lagi supaya warna merahnya keluar. Untuk pewarna yang lain, langsung campurkan saja ke adonan susu. Nah, kalau semua sudah siap, langsung masukkan saja ke cetakan batok kelapa ini. Tekan-tekan adonan agar susu yang menggumpal terpisah dengan yang encer. Cetakan dari batok kelapa ini sudah digunakan dari zaman kakekku dulu. Hehehe. Nah, jadi keren kan warnanya? Ini dia, dangke warna-warni. Eits, tapi belum selesai. Potong tipis-tipis dulu dangke warna-warninya. Semakin tipis potongannya, semakin cepat matang ketika dibakar. Bungkus semua dangkenya menggunakan daun pisang.
Anda mo mengkande iman na ida pa na dito no. Dan bakar semua dangkenya sampai matang merata. Daun pisang mengeluarkan aroma yang sedap ketika dibakar. Jadi dangkenya tambah nikmat deh. Panggang dangke sekitar 5 menit saja. Kan dangkenya sudah matang sebelum dipanggang. Ini dia dangke panggang yang sudah matang. Warnanya menarik kan? Dan yang pasti menyehatkan. Karena dibuat dari pewarna yang mengandung banyak khasiat. Saatnya makan. Jangan berebut ya. Semua kebagianku. Lempar bolanya. Jangan sampai direbut musuh. Gimana teman-teman aksi kami? Seru kan? Siapa yang pernah main bola lumpur seperti kami? Aku yakin pasti ketagihan. Selesai bermain, aku dan teman-teman biasa melakukan hal ini sebagai bentuk kebersamaan dan persahabatan kami supaya terus terjaga sampai kapanpun. Teman di rumah, kalau kalian kemari, pasti aku ajak main lumpur seperti ini. Tetap semangat, yang penting happy. Aku hampir saja lupa. Sebelumnya sudah ada janji dengan kakak untuk petik jawawut di kebun. Perhatikan langkahnya teman-teman. Untuk menuju kebun jawawut, kita harus melewati jalan yang cukup curam. Keselamatan harus tetap yang utama. Sepertinya kakak ada di bawah sana. Ayo kita turun lagi. Mbona jawela tolalan. Nah, selamat datang di kebun jawawut kakakku. Kenakan nih, Kak Ririn namanya. Cawan aku PTI tumbari. Nenek cabut itu yaitu 2 daun jongliu. Ya. Memang saat ini belum masuk musim panen. Kata kakak sekitar 10 hari ke depan baru semua jawawut ini bisa diambil. Makanya kita pilih-pilih saja. Sudah ada sebagian jawawut yang bisa kita petik kok. Oh iya, ngomong-ngomong, teman di rumah tahu tidak jawawut itu apa? Menurut buku yang aku baca, jawawut merupakan tanaman pangan yang termasuk ke dalam jenis serealia berbiji kecil. Menanam jawawut tidak perlu khawatir kekurangan air, karena tanaman ini bisa tumbuh subur di wilayah kering. Makanya masyarakat di desaku banyak menanam jawawut saat musim kemarau. Dari mulai pertama menanam, jawawut bisa dipanen setelah masuk usia kurang lebih 3 bulan. Sementara aku dan Loga bantu kakak petik jawawut, Pito dan Faad bantu Kak Fiona mengusir burung. Hama satu-satunya tanaman jawawut hanya burung. Saat musim menjelang panen seperti ini, banyak sekali burung-burung bandel yang hinggap di kebun dan makan jawawutnya. Jadi, kebunnya harus rutin ditunggu teman. Kalau dibiarkan begitu saja, bisa-bisa tidak ada jawawut yang bisa dipanen nanti. Nah, teman-teman, ini dia jawawut yang sudah kering setelah dijemur seharian. Kalau ini yang sudah dirontokkan dari tangkainya. Karena termasuk bahan panganan, jadi jawawut ini bisa diolah menjadi masakan yang lezat loh. Yuk sekarang kita masak bareng Kak Sarah. Kita tumbuk halus dulu jawawutnya sampai menjadi tepung. Sabar sedikit ya. Maklum, bukan dihaluskan dengan mesin, tapi masih tradisional seperti ini. Begini jadinya kalau sudah menjadi tepung. Tidak ada bedanya dengan tepung beras. Nih Kak, tepung jawawutnya sudah siap ayak. Sebelum diadonin, tepung jawawut harus diayak lebih dulu, supaya kotoran yang tersisa dan jawawut yang masih kasar bisa terpisahkan.
Jadi benar-benar hanya tepung halusnya saja yang kita pakai nanti. Sekarang bantu siapkan bahan tambahannya ya. Ada buah naga, wortel, dan daun pandan. Hanya diambil sarinya saja loh ya. Karena ketiga bahan ini akan dijadikan pewarna alami. Kalau sudah jadi, campurkan dengan tepung jawawut yang sudah halus. Lalu aduk sampai rata. Kemudian saring lagi deh. Tuh, cantik kan warna tepungnya? Sama cantiknya seperti Kak Sarah. Sip deh, semua warna tepung sudah siap. Sekarang kita lanjut ke proses cetak. Kalau lihat cetakan seperti ini, teman di rumah sudah tahu dong kita mau membuat apa. Iya, bener banget. Kue putu jawawut. Sebelumnya masukkan sedikit daun di bagian ujung cetakan. Fungsinya sebagai penahan tepung supaya tidak tumpah. Masukkan tepung jawawut ke dalam cetakan dan masukkan gula merah secukupnya. Kemudian tambahkan lagi tepung jawawutnya. Kalau semua cetakan sudah terisi, tinggal pasangkan deh di kukusan. Sip, tinggal tunggu beberapa menit. Lalu keluarkan adonan dari cetakan dengan alat bantu dorongan kayu. Tada! Jadi deh. Sebagai pelengkap, taburkan parutan kelapa. Sempurna! Ini dia, kue putu jawawut ala si Bolang siap untuk dinikmati bersama. Selamat makan teman-teman. Gimana? Kalian pasti suka kan? Oh iya, berdasarkan penelitian, ternyata jawawut mempunyai kandungan protein dan kalsium yang cukup tinggi loh. Bahkan lebih tinggi dari beras, jagung, juga sorghum. Ditambah kandungan antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas, pencegah sel kanker. Jadi, jangan sepelekan panganan legendaris ini loh ya.